شفایش دهد. گفتم بروید. هر چقدر بروید. خدا! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar akan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejatinya sudah sejak lama diyakini oleh orang-orang Yahudi. Para pemuka atau pendeta Bani Israel mengetahuinya dari kitab Taurat. Seorang pemuka Yahudi secara jelas menyebut dalam kitab warisan Nabi Musa tersebut, kelak akan lahir seorang anak yang mempunyai pengikut, dan semuanya akan mencintai dan memuliakannya. Mempunyai julukan yang banyak dan akan menjadi orang yang jujur. Anak ini kelak akan menduduki kerajaan Daud dan menjadi orang yang adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum, dan hukumnya menjadi hukum yang adil. Semua akan patuh padanya, dan inilah hukum Allah. Tidak mengherankan jika orang-orang Yahudi sangat memperhatikan dan menantikan kemunculan Sang Rasul. Ketika melihat fenomena cahaya terang benderang di langit malam, seorang pemuka Yahudi yang tengah mengadakan perjalanan menuju Mekah meyakini sebagai tanda munculnya Sang Juru Selamat. Dengan pandangan mata penuh kekaguman dan suara bergetar, dia pun berucap lirih sambil mendongak ke langit, "Ya Tuhanku, Tuhan Musa, demi kematiannya dan agamanya, berkailah kami bangsa Israel. Aku merasa Engkau akan mengutus kepada kami seorang utusan yang baru. Aku memohon kepadamu, dan dengan cahaya ini, semoga utusan itu mengasihi bangsaku, seperti Musa mengasihi bangsaku, dan semoga kami mencintai utusanmu. Semoga dia bisa membimbing umatnya Nabi Musa. Semoga Engkau mengasihi kami ya Rob." Sementara itu, seorang pendeta Yahudi lainnya juga ikut tertegun menatap langit berkilau sembari berkata, "Akan datang utusan Allah setelah peristiwa ini. Aku melihat akan muncul seorang utusan agung yang akan memurnikan kita semua." Sekelompok pendeta Yahudi berkumpul membicarakan kelahiran bayi Sang Rasul. Ada kekhawatiran di kalangan mereka, kelahiran bayi tersebut bukan dari kalangan Bani Israel. Seorang pendeta Yahudi yang meyakini telah dilahirkannya bayi seorang Rasul menyuruh pemuka Yahudi lainnya yang biasa melakukan perjalanan ke Mekah dan melihat tanda kemunculan bintang terang untuk pergi mencari bayi itu. Bahkan sang pendeta kaya itu tanpa ragu memberikan hartanya yang luar biasa banyaknya untuk membeli Sang Juru Selamat di Mekah, berapapun harganya. Dikatakannya, bayi ini seorang nabi yang terutus dan akan menyelamatkan bangsa Yahudi. Kita harus mendapatkannya dengan segala cara. Demikianlah pemuka Yahudi yang sering bepergian ke Mekah tersebut bertekad untuk mencari tahu dan mendapatkan bayi yang diyakini sebagai roh agung. Tiba di kota Mekah, pemuka Yahudi mengumpulkan para wanita dan memberinya upah serta hadiah emas murni bagi siapa saja yang bisa menemukan bayi Rasulullah yang disebutnya memiliki sebuah tanda di punggungnya. Pemuka Yahudi itu pun menyuruh para wanita upahnya segera mencari mereka sambil melemparkan sejumlah emas. Mereka bersiasat untuk mengetuk pintu rumah sambil mengatakan akan mengusir gangguan jin dari anak-anak mereka. Berpura-pura mengadakan ritual untuk mengusir gangguan makhluk halus, para wanita memiliki kesempatan meneliti tanda kenabian di punggung anak-anak. Dengan cara ini, ternyata tidak ditemukan bayi yang mereka cari. Tidak hanya mengandalkan para wanita, pemuka Yahudi juga beraksi dengan menemui Abdul Muthalib yang tengah berbicara di tengah warga yang dilanda kesusahan. Pemuka Yahudi menawarkan kain sutra agar diizinkan rombongan orang Yahudi bisa tinggal di Mekah dengan aman.
Abdul Muthalib tidak keberatan mereka tinggal di kotanya. Namun, kakek Rasulullah merasa tidak suka saat ditanya nama bayi yang lahir di malam yang penuh cahaya terang kala itu. Tentu saja Abdul Muthalib mengetahui bayi yang dimaksud adalah cucunya sendiri. Dengan tegas sang kakek menyuruh mereka pulang dengan membawa kembali kain sutra yang dibawa serta. Saat itu Nabi Muhammad kecil sebenarnya baru saja diantarkan kembali ke rumah Siti Aminah setelah usai masa menyusui di kampung Halimah beberapa tahun lamanya. Namun menyadari adanya ancaman bahaya di kota Mekah, Abdul Muthalib memutuskan untuk menyuruh keluarga Halimah membawa kembali Nabi Muhammad ke kampung halaman mereka sejauh 2 hari perjalanan dari Mekah. Sementara itu, perburuan mendapatkan bayi Nabi Muhammad terus dilakukan. Kini sejumlah wanita bayaran juga sudah sampai di kampung halaman Halimah. Ketika mendapati Nabi Muhammad kecil sedang membantu kerja Halimah yang semakin makmur, 3 wanita berusaha mendekatinya. Dengan berpura-pura tersesat, mereka mencoba untuk menyingkap jubah putih yang dikenakan Nabi Muhammad guna melihat tanda kenabian. Beruntunglah aksi mereka di siang itu segera diketahui Halimah dan mereka diusirnya pergi menjauh. Malamnya, Halimah dan Haris suaminya menjaga Nabi Muhammad hingga tidak tidur. Memang benar, setidaknya 2 orang menyelinap. Kehadiran tamu yang tak diundang ini pun bisa digagalkan Haris dan Zaid. Menyadari adanya bahaya yang semakin mengancam, Haris membawa Nabi Muhammad ke Mekah sebelum fajar tiba. Kakek Rasulullah, Abdul Muthalib, akhirnya memutuskan menyembunyikan cucunya di sebuah gua yang dirasa cukup aman. Disinilah Rasulullah terpaksa tinggal sendirian untuk beberapa saat lamanya.